Film Oppenheimer raih 7 penghargaan dalam BAFTA Awards 2024. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Perang antara Rusia dengan Ukraina juga masih terus berlanjut. Militer Rusia Sabtu lalu mengklaim pihaknya telah berhasil mengambil kendali kota Avdiivka yang ada di bagian timur Ukraina. Kota Avdiivka memang menjadi fokus pertempuran sengit antara militer Rusia dengan Ukraina selama berbulan-bulan. Pengambil alihan kendali Avdiivka disampaikan langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia melalui Menteri Pertahanan mereka Sergei Shoigu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Komandan Brigade Slavyansk ke-1 dari Korps Angkatan Darat Rusia Nom Degea yang menyatakan kota Avdiivka 100% milik Rusia. Selain itu, militer Rusia juga mengibarkan bendera kesatuan militer mereka sebagai tanda pendudukan. Pengambil alihan kota Avdiivka juga semakin diperkuat dengan penarikan mundur dari militer Ukraina. Dalam pernyataannya di sebuah media sosial, Kolonel Jenderal Alexander Syrsky menyatakan pasukannya telah menjalankan tugas militer secara bermartabat dan harus mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan situasi dan mempertahankan posisi. Penarikan diri militer Ukraina sendiri menjadi ujian besar pertama bagi Syrsky sejak diangkat sebagai Panglima Militer baru Ukraina bulan ini. Di Kramatorsk, Ukraina, setidaknya 3 orang tewas dalam pemboman Rusia yang terjadi Minggu malam. Di antara para korban adalah seorang wanita yang berusia 46 tahun dan putranya yang berusia 23 tahun. Jenazah keduanya ditemukan dalam reruntuhan bangunan yang hancur pasca pemboman. Sementara satu korban lainnya yang sangat mungkin adalah sang nenek yang masih dalam pencarian. Kota Kramatorsk yang berada di garis depan Ukraina di Donetsk kerap menjadi sasaran serangan Rusia seperti yang terjadi di awal invasi Rusia, di mana serangan Rusia menyasar stasiun kereta api dan menewaskan puluhan orang. Sejumlah pemimpin dunia secara kompak menyerang Presiden Rusia Vladimir Putin atas meninggalnya Navalny. Pasalnya bukan kali pertama penentang Putin meninggal dunia secara misterius. Sebelumnya, kepala pasukan Wagner Group Yevgeny Prigozhin juga tewas Agustus lalu. Dan tahun 2006 lalu, kritikus Putin yang juga mantan agen KGB Alexander Litvinenko tewas usai meminum teh hijau yang dicampur polonium-210. Nama-nama lain pengkritik Vladimir Putin yang juga tewas adalah Alexander Perepilichny, Viktor Yushchenko, dan Anna Politkovskaya. Ribuan pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian berwarna merah muda berbaris di kota-kota di Meksiko untuk melakukan pawai untuk demokrasi. Unjuk rasa ini ditujukan kepada partai yang tengah berkuasa di Meksiko jelang pemilu yang akan berlangsung 2 Juni mendatang. Unjuk rasa ini diserukan oleh partai-partai oposisi yang meminta pemerintah untuk menggelar pemilu yang bebas dan adil serta mencela praktek korupsi yang dituding dilakukan oleh calon presiden utama Claudia Sheinbaum. Sheinbaum sendiri maju sebagai kandidat presiden dari Partai Morena yang tengah berkuasa. Film Oppenheimer berjaya di ajang penghargaan British Academy Film Awards ke-77 atau yang biasa disebut BAFTA. Film yang dibintangi oleh Cillian Murphy ini meraih 7 penghargaan, termasuk film terbaik, aktor terbaik, dan sutradara terbaik Christopher Nolan. Sementara itu, film biopik penyanyi Bob Marley yang berjudul Bob Marley One Love di luar dugaan meraih puncak box office pekan ini dengan meraih pendapatan sebesar 27,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 433 miliar rupiah.